Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ima Pramita, Aninda Fauzia Oktaviani, Aulia Rizky Nugrahaini, Wahyu Nimas Luna, dan Arum Blitasari. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi gugus konsonan, asimilasi dan desimilasi, fonem suprasegmental, dan tulisan fonetis. A. Pengertian gugus konsonan secara umum. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong ke dalam satu suku kata yang sama ketika dilafalkan baik pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. B. Pengertian gugus konsonan menurut para ahli. 1. Menurut Leder tahun 1996 halaman 150. Gugus konsonan adalah dua atau tiga konsonan berdampingan yang terdapat dalam satu suku kata. 2. Menurut Pulgram tahun 1970 dalam Hasibuan tahun 1996 halaman 55 mengusulkan bahwa gugus konsonan atau klaster untuk pengertian kombinasi fonem konsonan yang terdapat pada suku yang sama. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gugus konsonan merupakan gabungan dua atau tiga konsonan yang berjejer dalam satu suku kata yang letaknya bisa di awal dan di akhir satu kata. C. Contoh gugus konsonan. 1. SP pada kata spidol. 2. PR pada kata pribadi. 3. KL pada kata klasik. 4. ST pada kata stasiun. 5. STR pada kata struktur. Pengertian deret konsonan secara umum. Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Pengertian deret konsonan menurut para ahli. Yang pertama, Pulgram tahun 1970 halaman 79 mengatakan bahwa gabungan dua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan disebut deret. Yang kedua, menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 1970 halaman 79 mengatakan bahwa deret adalah dua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Dan yang ketiga, menurut Lauder tahun 1996 halaman 148 mengatakan bahwa deret konsonan adalah konsonan-konsonan yang berada dalam suku kata yang berbeda. Contoh deret konsonan. Yang pertama, RB pada kata korban, serbu, terbang, dan kerbau. Yang kedua, MB pada kata lambat, sambat, dan tembus. Yang ketiga, KS pada kata taksir, paksa, dan siksa. Deret konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia antara lain. 1. BD seperti pada kata sabda. 2. BH seperti pada kata subhat. 3. BL seperti pada kata kiblat. 4. HB seperti pada kata tahbis. 5. HK seperti pada kata mahkamah. 6. TL seperti pada kata mutlak. Dan yang terakhir, NP seperti pada kata tanpa. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Asimilasi dapat dikategorikan berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan dan berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri. Berdasarkan tempat fonem yang diasimilasikan, asimilasi dibagi menjadi tiga, yaitu asimilasi progresif, asimilasi regresif, dan asimilasi resiprokal. Yang pertama, asimilasi progresif terjadi apabila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan. Contoh asing, Latin kuno, kolonis Latin, dan kolis. Yang kedua, ada asimilasi regresif terjadi apabila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Contoh, AD plus simulation menjadi asimilasi dan menjadi asimilasi. Al plus salam bahasa Arab menjadi asalam dan asalam. In plus perfect menjadi imperfect dan imperfect. In plus
moral menjadi immoral dan immoral. Yang ketiga ada asimilasi resiprokal. Terjadi apabila perubahan bunyi terjadi pada kedua bunyi yang saling mempengaruhi. Contoh terdapat pada kata bahasa Batak Toba Holanho yang artinya hanya kau diucapkan holako, swanhon diucapkan suatun. Berdasarkan sifatnya, asimilasi dibagi menjadi dua. Ada asimilasi total dan juga asimilasi parsial. Asimilasi total terjadi apabila dua fonem yang disamakan itu dijadikan serupa betul. Misalnya pada kata al-salam dalam bahasa Arab mengalami asimilasi menjadi kata as-salam. Contoh yang kedua, kata at plus similation mengalami asimilasi menjadi kata asimilasi. Contoh yang terakhir, dalam bahasa Latin ada kata octo. Ketika mengalami asimilasi dalam bahasa Itali, berubah menjadi kata otto, yang berarti 8. Kedua, ada asimilasi parsial atau sebagian. Asimilasi yang terjadi apabila kedua fonem yang disamakan itu hanya disamakan sebagian saja. Misalnya pada kata in plus perfect, mengalami asimilasi dari huruf N ke huruf M, menjadi kata imperfect. Contoh yang kedua, kata in plus port. Huruf N mengalami asimilasi menjadi M, sehingga dihasilkan kata import. Lalu, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi impor. Perubahan fonem yang kedua ada disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contohnya, kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefix ber dan bentuk dasar ajar. Contoh yang kedua, yakni secara diakronis kata sarjana berasal dari bahasa Sanskerta sajana. Contoh ketiga, ada kata cipta dan cinta yang berasal dari bahasa Sanskerta citta. Contoh yang terakhir dari disimilasi fonem, yakni kata sayur mayur, adalah hasil proses morfologis pengulangan bentuk dasar sayur. Pengertian fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah fonem yang keberadaannya harus berada bersama-sama dengan fonem segmental. Fonem dapat pula tidak berwujud bunyi, tetapi merupakan aspek tambahan terhadap bunyi. Jika orang berbicara, akan terdengar bahwa suku kata tertentu pada suatu kata mendapat tekanan yang relatif lebih nyaring daripada suku kata lain. Bunyi tertentu terdengar lebih panjang daripada bunyi yang lain. Dan vokal pada suku kata tertentu terdengar lebih tinggi daripada vokal pada suku kata lain. Dalam tulisan unsur tekanan, panjang bunyi dan nada biasanya dinyatakan dengan lambang diaktrik yang diletakkan di atas lambang bunyi unsur suprasegmental. Tekanan panjang bunyi dan nada merupakan fonem jika membedakan kata dalam suatu bahasa. 1. Tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Contoh, bela, pembelaan, pembelaan, taman, taman, taman-taman, taman-taman. 2. Aksen. Aksen adalah suku kata dalam sebuah kalimat yang diucapkan dengan penekanan terbanyak. 3. Jeda. Jeda dalam untaian tuturan terdengar adanya kesenyapan atau jeda di antara bagian tuturan yang mengisyaratkan batas satuan aturan itu. Jeda yang menandai kalimat biasanya ditandai dengan palang ganda yang diletakkan pada awal dan pada akhir kalimat. 4. Durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen, yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis atau durasi distintif. Contoh, Sanskerta bara yang mengandung bara muatan. Bahasa Irian Jaya, Sio Katapang. 5. Nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai tinggi rendahnya arus ujaran. B. Contoh tabel tulisan fonetis. Huruf I, lambang fonetis I. Contoh kata cari, tulisan fonetis cari. Huruf I, lambang fonetis I. Contoh kata itik,
tulisan fonetis idl. Huruf E, lambang fonetis E, contoh kata ekor, tulisan fonetis ekor. Huruf A, lambang fonetis A, contoh kata padi, tulisan fonetis padi. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.